wabarakatuh. Di sini saya Riki Ferdian dan beserta teman-teman saya dari kelompok 6 mata kuliah seni rupa. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan berbagai alat evaluasi belajar di SD dalam pembelajaran. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, dan sumber bahan alat belajar. Yang selanjutnya adalah prinsip pengembangan silabus, antara lain yaitu 1. Ilmiah, merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang kedua adalah relevan, di mana cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya adalah sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Dan selanjutnya adalah memadai, di mana cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di madrasah dan tuntunan masyarakat. Dan yang ke-8, yang terakhir, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor. Dan selanjutnya adalah komponen dalam silabus. Ada 9. Yang pertama adalah identitas silabus, dan yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, dan yang keenam indikator, yang ketujuh penilaian, kedelapan alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengembangkan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus. Identitas silabus terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang kedua, menulis standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang mengembangkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran. Yang ketiga, menulis kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai standar kompetensi mata pelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi materi pokok. Materi pembelajaran merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan proses fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian indikator dan kompetensi dasar. Yang keenam, merumuskan indikator. Indikator adalah tanda-tanda atau ciri-ciri yang harus dikembangkan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, diamati, mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
Yang ketujuh, penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya suatu kompetensi dasar. Yang terakhir, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya. Selanjutnya, pengembangan RPP. Perencanaan pembelajaran atau bisa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Mei akan meneruskan presentasi dari Dwi Fitriani, yaitu tentang materi prinsip-prinsip penyusunan RPP. Bagaimana sih cara menyusun RPP itu sendiri? Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. Jadi kita menyesuaikan keadaan siswa yang ada di sekolah kita. Yang kedua, tentang perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Seandainya di Indonesia menggunakan kurikulum 2013, berarti sekolah harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Kalau pada saat jam pelajaran itu waktunya 2 kali 45 menit, berarti RPP yang harus dibuat harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang keempat adalah perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan dari kegiatan pembelajaran yang sistematik. Jadi seandainya cara mata pelajarannya tentang seni rupa harus urut, mulai dari pembukaan, isi, sama penutupnya itu harus urut. Jangan sampai kebalik, isi dulu baru nanti pembukaan. Yang kelima, tentang perencanaan pembelajaran bila perlu dilengkapi dengan lembar kerja atau tugas atau lembar observasi. Nah, manfaat dari lembar tugas dan lembar observasi ini apa? Manfaatnya agar guru dapat mengukur sejauh mana sih sejauh mana sih siswa dapat menyerap informasi yang sudah disampaikan oleh guru. Yang keenam adalah perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Jadi bisa digunakan kapan saja dan tidak terikat oleh apapun. Langkah-langkah menyusun RPP itu apa saja? Yang pertama adalah menuliskan identitas mata pelajaran, mulai dari satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran yang akan diajarkan, sama jumlah pertemuan. Yang kedua, menulis standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta yang menggambarkan penguasaan, sikap, dan keterampilan yang harus dicapai oleh siswa. Nah, biasanya untuk standar kompetensi sendiri biasanya sudah ada pada buku pedoman guru yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang harus dikuasai siswa. Jadi
ini fleksibel sesuai dengan, dan penulisannya sesuai dengan KKO. Nah, indikator pencapaian kompetensi yaitu adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi menunjukkan tentang ketercapaian kompetensi siswa. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil dari kompetensi dasar yang dicapai oleh peserta didik. Yang keenam, tentang materi ajar. Jadi materi ajar ini tentang isi dari mata pelajaran yang akan diajarkan. Alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Biasanya ada metode discovery learning, problem based learning, nanti itu bisa diterapkan pada RPP. Merumuskan kegiatan pembelajaran. Ini adalah urutan mulai dari apersepsi, terus pendahuluan, deskripsi singkat, inti dari pembelajaran, dan penutup dari pembelajaran itu sendiri. Menentukan media atau bahan sumber ajar. Nah, kalau media ini kan biasanya ada yang media pop-up book, media elektronik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penilaian hasil sumber belajar. Nah, ini lampiran yang juga wajib ada pada RPP. Karena apa? Nanti untuk mencatat dan mengevaluasi sejauh mana sih siswa tersebut mahir atau menguasai materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, di sini sudah saya lampirkan format dan model RPP Kurikulum 2013. Silakan nanti kalian melihat pada PPT yang sudah kami sajikan. Nah, pelaksanaan pembelajaran seni rupa sendiri sesungguhnya adalah relatif baru digunakan di dunia persekolahan. Karena pada mulanya digunakan istilahnya itu cuma menggambar, karena di sekolah itu guru seni untuk SD kurang mumpuni. Karena rata-rata mereka adalah lulusan PGSD. Tapi tenang, guru PGSD sekarang itu sudah dibekali bagaimana seni rupa mulai dari seni tari dan lain sebagainya. Materi pembelajaran yang diberikan tidak hanya menggambar juga untuk seni rupa, tapi bisa seperti mencetak, menempel, atau membuat patung. Tujuannya adalah pembelajaran dapat menggambarkan pendidikan dan melatih konsentrasi pada anak. Nah, itu tadi presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Agustin. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara penilaian pembelajaran seni rupa di SD. Penilaian hasil yang dilaksanakan oleh guru telah sesuai dengan pedoman penilaian pada rencana pembelajaran yang telah dibuat. Guru menilai hasil karya peserta didik dengan melihat aspek-aspek yang telah terdapat dalam karya tersebut, yaitu melihat keindahan, kerapian, kebersihan, ketepatan gambar. Untuk penilaian pada karya seni rupa, sebaiknya guru menggunakan rubrik penilaian, dan menurut Susanto, dalam penilaian aspek psikomotorik produk, khususnya karya seni rupa, ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu kekreatifan dan membuat karya, dalam membuat karya, warna, teknik, dan bahan yang tepat.
Dalam karya seni rupa, setiap indikator memiliki nilai masing-masing. Mulai dari 1. Indikator perlu bimbingan. 2. Indikatornya kurang. 3. Indikatornya cukup. 4. Indikatornya sangat baik. Skor nantinya masing-masing diperoleh peserta didik dijumlahkan, lalu dibagi dengan 12 dan kemudian dikalikan dengan 100 dan hasilnya tersebut merupakan nilai peserta didik untuk membuat suatu karya atau menggambar ilustrasi yang telah diperoleh peserta didik dibagi dengan 8 dan dikalikan dengan 100. Dalam hal ini guru tidak cantumkan 4 unsur yang saya sebutkan tadi. Di penilaian yang dilakukan setiap hasil kerja siswa hanya menggunakan aspek penilaian yang terdapat dalam rencana pembelajaran. Hal ini menunjukkan penilaian yang dibuat guru kurang sesuai dengan teori yang ada. Untuk pertemuan dan 2 pada pertemuan 1 dan 2 peserta didik dinyatakan lulus semua karena telah mencapai nilai KKM yang diperoleh guru.